Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, jin adalah makhluk yang seringkali dianggap misterius dan penuh teka-teki. Mereka disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan berbagai cerita rakyat di seluruh dunia. Khususnya di dunia Islam, jin diyakini hidup di dunia yang berbeda dengan manusia, tetapi mereka memiliki interaksi tertentu dengan manusia. Ini akan membahas kehidupan jin, jenis-jenisnya, serta beberapa aspek penting mengenai keberadaan mereka. Kehidupan jin diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan malaikat yang diciptakan dari cahaya, jin memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, menghilang, dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa jin diciptakan sebelum manusia. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Jin memiliki kehidupan yang mirip dengan manusia dalam beberapa aspek. Mereka memiliki komunitas, bahasa, dan cara hidup yang terstruktur. Jin juga makan, minum, tidur, menikah, dan memiliki keturunan. Namun, mereka tinggal di tempat yang berbeda dengan manusia, seperti di padang pasir, hutan, gua, dan tempat-tempat yang jarang dihuni manusia. Meskipun memiliki banyak kesamaan dengan manusia, jin juga memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia. Mereka bisa menjadi tidak terlihat, memiliki kekuatan yang besar, dan bisa bepergian dengan cepat. Beberapa jin juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manusia, baik dengan cara baik maupun buruk. Jenis-jenis jin, menurut kepercayaan Islam, jin terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan perilaku mereka. Berikut adalah beberapa jenis jin yang dikenal dalam tradisi Islam. 1. Jin Muslim dan jin kafir. Jin Muslim, jin yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam. Mereka menjalankan ibadah seperti salat, puasa, dan lainnya sebagaimana manusia Muslim. Jin kafir, jin yang tidak beriman kepada Allah dan menolak ajaran Islam. Mereka seringkali berbuat jahat dan menyesatkan manusia. 2. Ifrit adalah jenis jin yang dikenal karena kekuatannya yang besar dan kecerdasannya. Mereka seringkali digambarkan sebagai jin yang jahat dan berbahaya. Ifrit memiliki kemampuan yang luar biasa dan seringkali disebut dalam cerita-cerita sebagai makhluk yang sangat sulit dikalahkan. 3. Marit adalah jin yang memiliki kekuatan besar dan seringkali digambarkan sebagai makhluk yang sombong dan sulit diatur. Mereka biasanya dikaitkan dengan laut dan air. Marit sering muncul dalam cerita-cerita sebagai jin yang suka menantang manusia dan makhluk lainnya. 4. Jan adalah jenis jin yang paling awal diciptakan. Mereka seringkali digambarkan sebagai jin yang suka berkelana dan tidak menetap di satu tempat. Jan memiliki sifat yang lebih ramah dibandingkan dengan Ifrit dan Marit, tetapi tetap memiliki kemampuan yang luar biasa. 5. Gul adalah jenis jin yang dikenal dalam mitologi Arab sebagai makhluk yang suka mengganggu manusia dan tinggal di tempat-tempat terpencil seperti kuburan dan gurun. Mereka seringkali digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan dan suka memakan mayat. 6. Qorin adalah jin yang diyakini selalu menyertai manusia sejak lahir hingga mati. Qorin dapat mempengaruhi perilaku dan pikiran manusia, baik dalam bentuk bisikan untuk berbuat baik maupun buruk. Dalam beberapa kepercayaan, Qorin dianggap sebagai jin yang selalu berusaha menggoda manusia untuk melakukan dosa. Interaksi jin dengan manusia. Jin memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia dalam berbagai cara. Beberapa jin, terutama jin kafir, seringkali berusaha untuk menyesatkan manusia dan membawa mereka kepada kesesatan. Mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan gangguan yang dikenal sebagai kerasukan. Dalam kondisi ini, orang yang dirasuki jin bisa menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak terkendali. Di sisi lain, jin Muslim bisa membantu manusia dengan cara-cara yang baik, seperti melindungi mereka dari gangguan jin jahat atau memberikan petunjuk dalam mimpi. Namun, interaksi dengan jin, baik jin Muslim maupun jin kafir, tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Kehidupan jin adalah salah satu misteri yang masih banyak belum terungkap sepenuhnya. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari api, memiliki kehidupan yang mirip dengan manusia, tetapi juga memiliki kemampuan dan sifat yang unik. Jenis-jenis jin sangat beragam, mulai dari jin Muslim yang beriman hingga jin kafir yang seringkali berbuat jahat. Interaksi jin dengan manusia bisa membawa dampak positif maupun negatif, tergantung pada niat dan jenis jin yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kehidupan dan jenis-jenis jin dapat membantu manusia untuk lebih bijak dalam menghadapi keberadaan mereka.
Kemampuan jin merubah bentuk dan menzinai manusia dalam perspektif agama dan mitos. Jin adalah salah satu makhluk yang sering dibicarakan dalam berbagai tradisi dan keyakinan, khususnya dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, jin disebutkan sebagai makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap dan memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia. Salah satu kemampuan yang sering dikaitkan dengan jin adalah kemampuannya untuk berubah bentuk dan, dalam beberapa cerita, untuk menzinai manusia. Video ini akan membahas lebih dalam mengenai kemampuan jin untuk berubah bentuk serta isu kontroversial mengenai jin yang menzinai manusia dari perspektif agama, mitos, dan budaya. Jin dalam perspektif agama. Dalam agama Islam, jin adalah makhluk yang hidup di dunia yang paralel dengan manusia. Jin, seperti manusia, memiliki kehendak bebas dan dapat memilih untuk beriman atau kafir. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, yang seringkali digambarkan dalam berbagai cerita dan hadis. Misalnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa jin bisa berubah menjadi berbagai bentuk, termasuk hewan seperti ular. Kemampuan jin merubah bentuk. Kemampuan jin untuk berubah bentuk adalah salah satu aspek yang paling menonjol dan menarik dari makhluk ini. Dalam banyak cerita dan legenda, jin digambarkan memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk menjadi apa saja, baik itu manusia, hewan, atau bahkan benda mati. Hal ini memberikan mereka kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia manusia dalam berbagai cara yang misterius dan kadang-kadang menakutkan. Kemampuan ini seringkali dikaitkan dengan kekuatan supernatural jin dan kemampuannya untuk mempengaruhi dunia manusia. Dalam tradisi Islam, jin disebutkan memiliki kemampuan untuk merasuk ke dalam tubuh manusia, menyebabkan gangguan kesehatan mental dan fisik. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa kemampuan jin untuk merubah bentuk ini merupakan salah satu cara mereka untuk mendekati dan mempengaruhi manusia. Jin menzinai manusia. Isu jin yang menzinai manusia adalah topik yang kontroversial dan seringkali menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Beberapa cerita dan legenda menyebutkan bahwa jin dapat memiliki hubungan seksual dengan manusia, baik melalui perubahan bentuk atau melalui gangguan jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia. Dalam pandangan Islam, tidak ada dalil yang jelas dan tegas mengenai jin yang menzinai manusia. Meskipun demikian, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang gangguan jin terhadap manusia, termasuk dalam konteks mimpi basah atau gangguan seksual. Sebagai contoh, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia berkata, sesungguhnya, jin dapat mendatangi perempuan seperti layaknya seorang laki-laki mendatangi istrinya. Meskipun tidak semua ulama sepakat dengan interpretasi ini, beberapa ulama percaya bahwa gangguan seksual oleh jin adalah mungkin, terutama dalam konteks gangguan mental dan fisik yang disebabkan oleh jin. Beberapa orang yang mengalami gangguan seperti ini mungkin merasa seperti mereka memiliki pengalaman seksual dengan makhluk yang tidak terlihat. Perspektif budaya dan mitos. Selain dalam agama Islam, konsep jin yang dapat berubah bentuk dan memiliki interaksi seksual dengan manusia juga ditemukan dalam berbagai budaya dan mitos di seluruh dunia. Di Timur Tengah, jin seringkali digambarkan dalam cerita rakyat dan sastra sebagai makhluk yang bisa berubah bentuk menjadi manusia atau hewan, dan kadang-kadang menipu manusia untuk tujuan mereka sendiri. Di India, ada konsep serupa dalam bentuk roh atau makhluk halus yang bisa berubah bentuk dan berinteraksi dengan manusia. Dalam budaya Barat, konsep ini dapat ditemukan dalam cerita tentang hantu atau roh yang merasuki manusia dan menyebabkan gangguan fisik atau mental. Mitos tentang jin yang memiliki hubungan seksual dengan manusia juga ditemukan dalam berbagai tradisi. Di beberapa budaya, ini dianggap sebagai bentuk gangguan roh yang bisa menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan pribadi dan sosial seseorang. Misalnya, dalam beberapa tradisi Afrika, ada kepercayaan bahwa roh bisa mengganggu hubungan seksual dan pernikahan manusia, seringkali dikaitkan dengan masalah kesuburan dan kesehatan. Kemampuan jin untuk berubah bentuk dan isu mengenai jin yang menzinai manusia adalah topik yang kompleks dan penuh dengan berbagai pandangan. Dalam perspektif agama Islam, jin adalah makhluk yang memiliki kemampuan supernatural, termasuk kemampuan untuk berubah bentuk. Meskipun tidak ada dalil yang jelas mengenai jin yang menzinai manusia, beberapa hadis dan cerita menyebutkan tentang gangguan jin yang bisa mencakup gangguan seksual. Dalam berbagai budaya dan mitos, konsep jin dan makhluk serupa seringkali menggambarkan mereka sebagai makhluk yang bisa berinteraksi dengan manusia dengan cara yang misterius dan kadang-kadang menakutkan. Isu ini mencerminkan ketakutan dan kekaguman manusia terhadap yang tidak terlihat dan tidak diketahui, serta bagaimana cerita-cerita ini digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sulit dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video Pitutur Luhur sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.